الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دينه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan puja dan puji syukur mari kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan, memanjangkan umur kita. Pertanda sisa waktu yang ada adalah pilihan. Apakah mampu mengantarkan kita menjadi yang terbaik atau justru terbuang dengan percuma yang akan menambah poin dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ciri orang yang muttaqin adalah orang yang mampu mengantarkan sisa waktunya untuk menjadi yang terbaik, dan kita insyaallah adalah orang-orang yang terbaik itu. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib mewasiatkan wasiat takwa kepada khatib sendiri dan kepada kita kaum muslimin, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Indahnya kalimat yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, kalau kita ingin disebut sebagai pribadi yang muttaqin, mestilah kita memiliki 4 syarat ini. Yang pertama, kata beliau, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bit-tanzili. Yang ketiga, ar-ridha bil qalili. Yang keempat, al-isti'dadu li yaumir rahili. Yang pertama, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, al-khawfu minal jalil. Seorang mukmin yang muttaqin mesti memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah, sehingga kemudian setiap kesempatan yang Allah berikan, setiap amalan yang sudah Allah ajarkan kepada Rasulnya dan telah sempurna Nabi contohkan, mereka akan berusaha untuk mengejarnya dengan sungguh-sungguh, karena sesungguhnya mereka sangat takut apabila hilangnya satu kesempatan dalam beramal, mereka akan merasa rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut menyia-nyiakan ketaatan, takut jatuh kepada lembah kenistaan dosa dan kemaksiatan. Itulah pribadi muttaqin yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di samping memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim, Allah memiliki sifat murka. Allah juga mengingatkan kita tentang azabnya yang begitu bersangatan. Walahum adzabun alim wallahu syadidul iqab. Allah mengatakan tentang dirinya bahwa Allah itu zat yang sangat pedih azabnya. Kemudian Allah sendiri yang mengatakan tentang dirinya, Allah itu sangat bersangatan hukumannya yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Tentu kita tidak ingin masuk kepada ancaman, kita ingin masuk kepada berita gembira yang telah Allah sampaikan kepada kita. Kita merindukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka siogianya kesempatan yang sudah Allah berikan ini mampu kita ambil menjadi peluang yang besar agar kita berada pada posisi yang takut kepada Allah, takut akan ancamannya, takut akan azabnya, takut ketika menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan, takut jatuh kepada lembah nistanya dosa yang akan menghancurkan kehidupan. Maka sejak dulu para nabi dan para rasul sudah diingatkan oleh Allah. Dakwah mereka adalah mengingatkan tentang ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-59 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya, apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Ya qaumi i'budullah, sembahlah Allah oleh kalian wahai kaumku. Jangan kalian sembah yang lain selain dari Allah. Apa sebab kata Allah? Nabi Nuh sampaikan kepada mereka, Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Aku sangat takut jikalau seandainya kalian tidak menyegerakan ketaatan dan menyembah Allah, justru kalian sembah selain dari Allah, maka azab kalian akan ditimpakan dengan azab yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam takut kalau kaumnya ditimpa dengan azab. Begitu juga para nabi yang lain. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik akhir kehidupannya beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Takutnya Nabi meninggalkan kita umat yang durhaka kepada Allah, yang tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah, takut jatuh dalam larangannya dan takut meninggalkan apa yang diperintahkannya. Itulah pribadi yang muttaqin yang sebenarnya. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, pribadi yang muttaqin yang sebenarnya adalah al-amalu bit-tanzili. Kekuatan akal, kehebatan pemikiran, profesor, doktor, insinyur dan segala macam titel yang disandangnya, jangan sampai melampaui kehebatan Al-Quran. Jangan kalian ikuti hawa nafsu kalian yang mengatakan diri kalian hebat dengan akal yang sebetulnya terbatas pemikirannya. Ilmunya hanya secuil. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak ada ilmu yang banyak pada manusia. Innallaha wasi'un alim. Hanya Allah yang memiliki keluasan ilmu. Kenapa ada orang yang kemudian tega dengan akal dan pemikirannya, tega menentang Al-Quran, milisi Al-Quran? Padahal Al-Quran diturunkan ada untuk menyelamatkan pemikiran manusia, bukan justru untuk dihinakan Quran dengan akalnya yang begitu lemah itu. Disinilah kelemahan manusia. Hari ini berbagai macam orang memikirkan hal-hal yang aneh yang justru bertentangan dengan Al-Quran. Padahal manusia tidaklah hebat. Kita wajib sami'na wa ata'na. Bagaimana kita hebatan kita? Allah sudah menantang kita. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadikin. Jikalau sekalian mengatakan kalian hebat, kumpulkanlah para pemikir-pemikir yang hebat itu, ahli yang hebat di dunia ini, dan bukan hanya manusia biasa. Kumpulkan juga dari bangsa jin. Kalau kalian benar untuk mampu bisa menandingi Al-Quran, silahkan kata Allah. Tetapi tidak bakal kalian akan mampu menandinginya. Maka jangan ikuti pikiran-pikiran yang aneh, yang menyeleneh, yang justru menentang Al-Quran. Apabila itu yang dilakukan, berarti mereka keluar dari rel yang benar. Mereka tidak mengikuti lagi aturan Allah yang mengikat kepada keselamatan. Bukankah Allah sendiri yang telah mengatakan kita, jalan yang benar itu hanyalah satu, jalan yang merusak itu begitu banyak, yang dituhankan hawa nafsunya itu yang akan menghancurkan kita. Allah ingatkan kita dalam surah Al-An'am ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqima فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Inilah jalanku yang lurus kata Allah, siratal mustaqim. Ikuti jalan yang lurus ini kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subul.
jangan kalian ikuti jalan yang banyak ini, karena semua jalan yang banyak ini jalan syahwat dan hawa nafsu, pemikiran-pemikiran yang aneh yang menentang Al-Quran. Apabila kalian ikuti kata Allah, kalian akan terpisah dari jalan yang satu ini dan kalian akan sesat dan menyesatkan. Itulah wasiat Allah yang Allah ingatkan kepada kita umatnya, hambanya, yakni agar kita menjadi pribadi yang muttaqin. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kita ingin menjadi pribadi yang muttaqin, ar-ridha bil qalili. Hidup tidak selalu di atas, terkadang kita di bawah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari dipergantikan oleh Allah. Jangan hanya menerima yang banyak lalu melupakan yang sedikit. Lalu ketika diberikan yang banyak kita lupa bersyukur, ketika diberikan yang sedikit kita lupa bersabar. Hidup ini dimensinya hanya dua, yakni bersyukur dan bersabar, karena kita akan diuji dengan nikmat dan kita juga akan diuji dengan kekurangan. Wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha faman sakhita falahu sukti. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila cinta kepada hamba, maka hamba itu diuji. Ketika dia lapang dada bersabar dan dia ridha, maka Allah pun ridha kepadanya. Ketika dia menyalahkan keputusan Allah, maka Allah pun akan membencinya. Maka jadikan ridha dengan sesuatu yang sedikit, jalan membangun ketakwaan kita, menunjukkan bahwa kita bukan yang mengatur hidup, tetapi Allah yang maha menentukan. Ikhtiar ada pada kita, hasilnya Allah yang maha menentukan. Yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang akan menentukan pribadi yang muttaqin adalah al-isti'dadu li yaumir rahil. Bersiaplah bekal sebelum kita pulang, kaum muslimin. Sudah banyak dari sampan kehidupan yang sudah kita layarkan. Sudah banyak sampan ini kita dayung sampai ke ujung tepian. Sudah mau sampai kita di tepian itu. Apakah ketika kita sampai di babak final, apakah kita jadi pemenang ataukah kita gagal? Maka waktu akan menjawabnya. Ketundukan dan ketaatan akan mampu membayarnya. Salah menggunakan hidup, tidak pernah mempersiapkan kesempatan untuk beramal, maka jangan menangis ketika orang panen nanti di akhirat. Kita gigit jari karena menyesali hidup akan kembali pada dunia. Tak bakal, karena kesempatan hanya satu kali, dunia terbentang hanya satu kali. Ketika sudah berlalu, maka tak ada lagi kesempatan kita beramal untuk memperbaiki diri. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi syarafal anam bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي